Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang sama-sama istiqomah, semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang banyak memberikan kenikmatan, memberikan anugerah fadilah, dan memberikan banyak fasilitas-fasilitas dalam kehidupan. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena titik permulaan kufur akidah kebanyakan adalah dari kufur nikmat. Kalau orang sudah lupa siapa yang memberi nikmat, maka selanjutnya dia akan melupakan siapa yang memberikan hidup dan mati, siapa yang mengawasinya, siapa yang berkuasa atas takdirnya. Dia akan lupa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan menjadi orang-orang yang goflah. Goflah itu apa tuh? Lalai. Makanya di Indonesia keplek itu dinamain gapleh. Itu tadinya goflah. Zaman dulu orang kalau udah gapleh lupa waktu. Zaman sekarang mah enggak lah. Kalau udah gapleh waktu sholat ya sholat gitu ya. Waktu ngaji ngaji.
Kalau orang zaman dulu main gapleh itu lupa waktu. Waktunya ngaji kelewat, waktunya sholat kelewat, waktunya ibadah kelewat. Makanya yang keplek itu dinamakan oleh ulama jadinya gapleh. Asal katanya adalah goflah. Goflah itulah lalai. Tapi sekarang gapleh disingkat lagi oleh salah satu ustadz, gaul tapi soleh. Nah, itu namanya gapleh. Enggak terserah, yang penting maknanya yang bagus lah ya. Ya gapleh, gaul tapi soleh. Gaul, bergaul dengan siapa saja, bersilaturahmi dengan siapa saja, tapi tetap menjaga kesolehan. Ma huwa soleh, ma hiya as-solihah. Apa itu kesolehan? Apa itu solihat? Soleh itu kalau kata guru saya, beliau mengatakan orang yang baik secara hukukul adami wa hukukullah. Orang yang baik secara hubungan sesama manusia dan baik hubungannya dengan Allah, itu namanya soleh. Kalau ada orang hanya hubungan baik dengan sesama manusia doang, tapi hubungan kepada Allahnya rusak, ada nggak? Ada kan? Sungguh apa sholat, sing penting mah apik karo tonggo, kan gitu ada ya, prinsip-prinsip begitu ya. Ngapain puasa, yang penting mah kita ini saling menyayangi antar sesama umat manusia. Nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, nggak perlu jauh-jauh umroh, nggak perlu menunaikan ibadah haji, ngolokin duit, mendingan peduli sama tetangga. Itu hal yang benar, tapi salah kalau harus menghilangkan syariat. Ada orang banyak yang sering ngomong ke saya ya, apalagi di zaman modern ini. Ngapain sih katanya bolak-balik orang Indonesia itu ngebuang-buang duit di Mekah untuk hotel memakmurkan orang Mekah, untuk visa memakmurkan maskapai. Udahlah, yang penting kita nih hidup rukun sama tetangga, bantu orang yang sulit, tidak usah jauh-jauh berangkat ke Mekah. Kalau dipikir-pikir pakai logika sekilas, bener nggak? Bener, ngapain buang-buang duit 30 juta? Kalau berdua 60 juta, apalagi tasakuran dulu. Tasakuran aja udah habis kali 3 juta. Belum bekalnya ya. Bekalnya masing-masing 5 juta, itu juga kurang 5 juta. 10 juta lah satu orang kalau mau belanja niatnya. Saya juga umroh nggak bawa bekal. Ya. Kalau orang berpikir dengan logika sekilas, benar omongan itu. Tapi kalau sampai menghilangkan syariat hanya untuk hubungan baik sesama manusia, itu pun salah, belum dianggap sebagai orang soleh. Atau ada orang ibadahnya meteng-teng, ibadah baik, sholat sunnah terus, wiridan aja, tetangganya kelaparan dibiarin. Salah apa soleh itu? Salah juga. Maka kata guru saya, yang namanya soleh, hukukullah wa hukukul adami. Orang yang bisa menunaikan hak-haknya kepada Allah dan hak-haknya kepada sesama umat manusia, itu baru dinamakan soleh. Maka jangan salah pikir. Ibadah katanya nggak perlu, ngapain tad ente capek-capek sholat jungkal-jungkal, kagak ada faedahnya, kagak ada manfaatnya. Yang penting ente baik sama tetangga, yang penting mah baik sama sesama manusia. Sekilas dipikir-pikir benar, tapi ya salah. Syariat itu udah paketan dari Allah, turun melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad, dilestarikan sampai kita semuanya dan sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang masih meragukan syariat Islam, berarti sudah dicabut hidayah dari dalam hatinya. Coba cari mana agama yang sesistematis Islam, yang seketat Islam penjagaan keotentikannya. Cari kitab suci yang bisa dihafal oleh semua umur dan kalangan. Kitab apa yang bisa?
Quran dihafal sama anak-anak 2 tahun, 3 tahun bisa dihafal. Bener nggak? Dihafal oleh anak remaja bisa Al-Quran, dihafal oleh orang-orang dewasa bisa dihafal, dihafal oleh orang-orang tua bisa juga dihafalkan Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada sok tampil mau hafal kitab ini gitu kan, anak-anak umur 5 tahun hafal kitab lain selain Al-Quran. Jarang pernah dengar ada orang non muslim menghafal kitabnya, jarang. Wong kiai-kiainya saja, bukan kiai apa namanya? Ilo kiai. Ya mau disebut pendeta, lagi live TikTok ya. Ya, mana para pembesar-pembesar agamanya mereka yang hafal dengan kitabnya? Jarang. Bener nggak? Kalau Islam, jangankan ulama-ulamanya, anak-anaknya kecilnya saja itu bisa menghafalkan kitab suci agamanya, yaitu Al-Quran. Itu bukti otentik. Dan dari dulu semenjak Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW sampai sekarang tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, otentik, asli, 100% original dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dirubah. Karena kata Allah, Quran itu kami yang akan menjaganya. Seberapapun orang akan memalsukan Al-Quran, tetap akan ketahuan. Betul? Pokoknya zaman-zaman dulu ketika orang-orang yang hafal Quran dibunuh, zaman siapa tuh? Pernah baca sejarah nggak bapak-bapak? Zaman sahabat siapa yang menjabat sebagai khalifah? Itu banyak al-hafid, orang-orang yang hafal Al-Quran dibunuh sampai orang yang hafal Quran tinggal sedikit. Nah, sahabat Abu Bakar. Bapak ini berarti mengikuti sirah ini ya. Iya dong, harus itu sirah ya. Sahabat Abu Bakar ketika menjabat menjadi khalifah, itu hampir-hampir saja orang yang hafal Al-Quran habis pada zaman sahabat Abu Bakar. Wah, Abu Bakar ketar-ketir. Priben ki, kok jadi wa Cirebon ya? Sahabat Abu Bakar kan Arab ya. Gimana ini? Orang yang hafal Quran sudah mulai sedikit, ayo galakan lagi menghafal Al-Quran. Dan zaman sahabat Abu Bakar itu banyak orang yang udah nggak mau zakat. Zaman Nabi orang zakat, ikut Nabi, orang hafal Quran banyak. Pada zaman Rasulullah masih hidup, begitu diganti dengan sahabat Abu Bakar, menemukan problem-problem yang baru. Orang Islam, agama Islam, sholat mau sholat, tapi mulai pelit untuk mengeluarkan zakat. Akhirnya dikeluarkan fatwa qatlul murtadin, membunuh orang-orang yang murtad. Wah, itu zaman problemnya yang terjadi pada sahabat Abu Bakar. Jadi banyak orang yang hafal Quran terbunuh, dan orang-orang yang murtad tidak mau menunaikan zakat, itu pun diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Nah, pada zaman itu menurun jumlah orang-orang yang hafal Al-Quran, digalakan kembali orang-orang yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang nambah banyak orang yang hafal Al-Quran. Luar biasa Al-Quran tuh Pak. Orang Indonesia kagak paham bahasa Al-Quran, bener nggak? Tapi bisa dihafalin. Saya ngapalin lagu bahasa Inggris 7 hari gak kelar-kelar, padahal 1 judul doang. Gimana sih bacanya nih? I don't know why you said goodbye, gitu kan? Nggak hafal-hafal itu, sampai sekarang nggak hafal. Padahal diputer-puter terus tuh lagu. Tapi Quran dibaca, diulang beberapa kali saja, nancep di dalam hati umat muslim. Bahkan jangankan umat muslim, umat manapun yang ingin menghafalkan Al-Quran diberikan hafalan oleh Allah. Dulu ada orang Belanda nyamar jadi ulama. Siapa namanya? Orang Belanda jadi ulama, hafal Quran loh Pak, 30 juz. Coba
Padahal dia pura-pura menjadi ulama. Pura-pura jadi ulama saja bisa hafal Quran. Yang pura-pura apalagi serius. Itu pura-pura, Pak. Orang Belanda siapa namanya? Ayo inget nggak? Van der Plas gitu. Pandidar kali ya. Pandidar bengkel. Ya. Namanya Snockhorgen. Ya, Snockhorgen itu ulama-ulamaan yang dibuat oleh Belanda, Pak. Hafal Quran. Sampai ulama-ulama Nusantara ini kagum dengan dia. Wow, ada ulama bikinan Belanda hafal Quran, tapi untuk merusak umat Islam. Dibikinlah jargon-jargon agar umat Islam menjadi bodoh. Jangan belajar tasawuf, kalau nggak kuat bisa gila. Akhirnya orang takut belajar tasawuf. Sampai hari ini masih ada orang yang berpikir seperti itu. Betul apa enggak? Anchornya kuat. Apa anchor itu ya? Tanaman di dalam otak umat manusia, orang muslim di Indonesia kuat bahwa kalau belajar tasawuf takut gila. Padahal yang menghembuskan itu Belanda. Supaya orang Indonesia sendiri yang muslim Islamnya cuman sampai cangkangnya doang. Apa katanya? Cangkangnya doang. Nggak sampai kepada dagingnya, nggak sampai kepada intinya, nggak sampai kepada intisarinya. Jadi orang Indonesia berislam tetap berislam, namun tidak menikmati apa intisari dari agama Islam. Sebab ditakut-takutin. Jangan belajar tasawuf, nanti kamu bisa gila. Wah, itu jargon-jargon dari Belanda. Ayo sampai sekarang orang Indonesia takut belajar tasawuf ya. Padahal tasawuf itu sama dengan belajar akhlak. Tasawuf itu sama dengan belajar psikologi. Kejiwaan manusia mengenal diri sendiri, mengenal apa yang ada dalam diri kita. Itu belajar tasawuf. Bagaimana tata cara sholat secara fikih? Rukunnya ada 17, syaratnya ada 10, yang membatalkannya ada berapa biji tuh? Ya, itu secara fikih, tapi secara tasawuf disempurnakan itu sholat. Orang sholat pakai anduk doang, sah apa enggak secara fikih? Orang sholat pakai anduk doang, ditutupin udahnya sampai dengkul. Allahu Akbar, ke masjid dia berangkat tuh. Keren gitu kan? Pakai anduk, sah apa enggak sholatnya? Sah secara fikih, tapi kalau tidak diimbangi secara tasawuf, masa sholat menghadap Allah walaupun sah secara fikih nggak pantas secara pandangan tasawuf. Makanya sampai sekarang bapak-bapak nggak ada yang berani ke masjid pakai anduk doang. Nggak usah pakai anduk lah, pakai sarung doang, nggak usah pakai baju. Apa besok mau praktek nih? Ntar subuh praktek dah. Ya kalau hanya sekedar fikih saja itu belum sempurna karena tidak mengandung unsur-unsur ruhaniyah, tidak mengandung unsur-unsur akhlak, tidak mengandung unsur-unsur kepatutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai fikih doang, Pak, bapak-bapak punya kambing 40 ekor, dipiara setahun, wajib zakatnya berapa? Punya kambing 40 ekor, dipiara setahun, wajib zakatnya berapa? Satu. Emang kita kurang belajar fikih emang ya. Fikih aja belum khatam lah ya. Kambing 40 dipelihara sampai 1 tahun, wajib zakatnya 1 kambing. Gimana supaya tidak kena zakat? Sehari sebelum 1 tahun jual 1. Maka nggak nyampe nisab, ya kan? Nisabnya kan 40 kambing. Supaya nggak kena nisab, sehari sebelum setahun atau 2 hari sebelum setahun, satunya dijual aja lah, jadi nggak kena zakat. Kalau orang itu belajar tasawuf, pasti orang itu akan memilih zakat daripada dijual untuk mensiasati zakat. Orang-orang kayak gitu nggak bakal dimasukin neraka sih, ya nggak bakal dimasukin neraka, paling dimasukin drum. Jadi ntar sama malaikat orangnya dimasukin drum, ditendang ke neraka. Loh, kenapa saya dimasukin neraka? Kata malaikat, kamu di dunia nggak mau zakat. Kan memang nggak kena zakat. Secara fikih,
Orang 40 ekornya juga belum setahun kok. 2 hari sebelum setahun sudah berkurang 1, saya jual 1. Iya, kamu memang tidak diwajibkan zakat. Saya juga sama, tidak masukin kamu ke dalam neraka. Cuman saya nendang drum ke dalam neraka, tapi isinya kamu. Gitu. Malaikat dibohong-bohongin ya. Jadi jangan suka ngakalin agama. Orang kalau kepikihan, kalau pikih banget tanpa diimbangi tasawuf, rusak juga, Pak. Ya, orang terlalu hakikat nggak diiringi syariat, rusak juga sama. Nih, dengerin ya. Ada orang terlalu hakikat, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Bagus. Kalau dikasih hadiah sama orang, dikasih bantuan sama orang, orang itu nggak mau terima kasih sama orang yang ngebantu. Kenapa coba? Karena rezeki itu dari Allah. Ngapain kita berterima kasih kepada manusia? Orang rezeki itu aslinya dari Allah. Manusia hanya perantara. Pak, ini ada rezeki dari saya 10 juta. Oh ya udah. Gitu doang, kagak terima kasih. Kok Bapak tidak berterima kasih? Lah, memang ini rezeki saya, cuman Allah titipin kepada Anda untuk memberikannya kepada saya. Hakikat. Tapi salah memahami hakikat. Padahal kata Nabi, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, sama saja dia tidak berterima kasih kepada Allah. Hakikatnya terlalu mencelot, terlalu loncat. Maka jadi orang harus berimbang antara syariat dengan hakikat. Orang tuh begitu ada. Disampaikan lagi di pengajian. Yo, kita ini tidak usah berterima kasih kepada orang kaya yang sudah nyumbang. Karena hakikatnya rezeki itu dari Allah. Jangan tunduk kepada orang kaya. Hakikatnya rezeki itu hanya dititipkan kepada orang kaya dan aslinya adalah milik kita bersama. Terus nak ngono nyolong wis lah. Wong rezeki semua dari Allah kok. Iya, Pak. Ada sepeda motor tetangganya, itu sebenarnya motor saya, cuman dititipin sama tetangga. Iki kacau ya, ngaji hakikat tanpa syariat, angel kok. Ya, digembar-gemborin katanya. Kita tidak usah berterima kasih kepada para donatur. Kita tidak perlu berterima kasih kepada orang kaya yang bantu kita, karena hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah. Mereka orang-orang kaya hanya sebagai perantara saja. Iki orang paham syariat mencolot nerangin hakikat. Kesyariatan banget, ya jangan. Ya. Kehakikatan banget jangan. Iktisodan tengah kudu paham wayahnya syariat, kudu paham wayahnya hakikat. Bapak-bapak nggak mau ngomong alhamdulillah saya minum bodrek sembuh, itu kalau hakikat udah kupur, Pak. Di mana ada bodrek bisa menyembuhkan orang? Nggak ada kan, betul? Tapi kalau ngomongnya dalam taraf syariat itu nggak apa-apa. Tidak menjadikan kekufuran. Mana ada obat yang memberikan kesembuhan? Yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Makanya dikembalikan kepada Allah semuanya. Tapi ya delok konteksnya kayak gimana? Medannya seperti apa? Kejadiannya sedang kondisi seperti apa? Baru kita kembalikan langsung kepada Allah. Tapi tetap harus berterima kasih kepada manusia. Nah, iku Pak yo. Jadi zaman sekarang ini aneh-aneh. Ngomong itu aneh. Sampai ada orang ngomong ke saya, jamaah ya, habis ngaji subuh ada bapak-bapak nyamperin. Ustaz, daripada duit olok buat naik haji, mendingan ternak tuyul katanya. Katanya, apa maksudnya, Pak? Iya, katanya duit itu dibuangin ke Arab. Sementara orang Indonesia banyak yang kelaparan. Itu kalau di logika kan bener banget, Pak. Bener nggak tuh? Bener. Sok berapa triliun duit musim haji lari ke Arab Saudi. Gimana tidak makmur dan subur negara Arab Saudi? Seluruh dunia datang ke sana di musim haji. Kalau musim haji, seluruh dunia datang ke sana
kalau di hari-hari biasa untuk melaksanakan umroh, berapa triliun yang masuk ke negara Arab Saudi. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Ngapain duit disetor-setor ke sana? Buat nyewa hotel, nyewa pesawat, beli visa, akomodasi, bis, restoran, segala macam ke sana. Panenlah orang sana. Orang Indonesianya kelaparan. Nah, ini kalau dipikir-pikir benar, tapi yo jangan menghilangkan syariat. Cari cara lain gimana agar orang Indonesia sendiri bisa makmur. Loh Cinawi, gemah, ripah, repeh, rapih loh Cinawi. Jangan menghilangkan syariat. Paham betul Bapak-bapak? Paham ya. Jadi banyak orang yang pakai logika murni, nggak perlu sholat, katanya. Kamu ngapain sholat tapi tiap hari marah-marah mulu? Bener omongannya mah. Iya ya, menyadarkan kita. Ngapain sholat tapi kerjaannya marah-marah terus. Saya kayak sholatnya nggak ada efeknya gitu. Kamu seperti sholat itu nggak ada efeknya untuk diri sendiri. Itu kalau dibayang-bayangin, dipikir-pikir bener, tapi ya salah. Jangan dihubungkan dengan sholatnya. Memang dia pribadinya belum mau berubah lebih baik. Tapi memang harusnya sholat merubah seseorang lebih baik. Maka bertanyalah ke dalam diri sendiri, what's wrong? Apa yang salah dalam sholatnya? Apa yang salah dalam beragamanya? Kok agama tidak membuat dirinya menjadi lebih baik? Kok agama tidak membuat dirinya lebih tentram? Kok agama tidak membuat dirinya lebih damai? Justru dengan agama malah ribut mulut orang. What's wrong? Ada apa dengan dirinya? Apakah agama membawa seseorang menjadi berani untuk berperang saja? Apakah agama membawa seseorang hanya untuk menghina satu sama lain? Tidak. Harusnya agama membawa seseorang ke dalam kesadaran diri yang sejati. Nah, hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saiki zamane kalau mungkin bapak-bapak mah nggak pernah dengar kali ya. Ya enak aja kerja, pulang kerja istirahat, tidur gitu ya. Coba bapak-bapak cross check anak-anak muda sekarang, ngomong aneh-aneh, Pak. Ya, diskusi dengan anak-anak muda sambil makan kacang, ada yang nyeletuk. Ustaz, sebenarnya nikah itu udah nggak relate ya buat kita sekarang. Kenapa emang? Nikah itu kebahagiaannya cuman hayalan, ilusi, tapi kesengsaraannya itu fakta. Bener nggak? Kalau dipikir-pikir, sekarang saya tanya bapak-bapak nikah bahagia apa enggak? Apa ribet? Kalau ngomong bahagia bohong kayak nih. Anak muda tuh udah ngomong begitu. Kita ini nggak usahlah nikah, Pak, katanya. Kenapa nggak mau nikah? Itu kan sunnah Rasul. Bagian daripada anjuran agama. Enggak, Pak, ribet ah. Terus cara memenuhi kebutuhan biologis kalian bagaimana? Kalau kita butuh makan sate, nggak usah miara kambing, Pak. Beli aja satenya. Ribet kalau harus miara kambing. Paham nggak maksudnya tuh? Coba anak muda, Pak. Mahasiswa tuh mikir udah kayak gitu, pinter kan? Kata saya, iya ya, ngapain miara kambing kalau punya? Bahaya ini orang. Bagaimana cara menyelamatkan cara berpikir mereka? Bagaimana cara membentengi akidah-akidah mereka? Zaman sudah semakin kesini, kesono, kesana, udah nggak karuan, berpikir seolah-olah logis, tapi melanggar syariat agama. Ngapain katanya Pak Ustadz, kalau kita butuh makan sate kambing, harus miara kambing, ribet. Beli aja langsung, tinggal dimakan. Habis makan, kenyang, udah pulang. Ngapain harus bawa-bawa kambing? Ribet. Yang 300.000 aja banyak katanya. Astagfirullahaladzim. Ini namanya kebocoran akidah. Maka harus menghindari 3 kebo. Apa 3 kebo? Yang pertama adalah kebodohan ilmu. Anak-anak muda yang tidak terpupuk ilmu syariat, anak-anak muda yang tidak terpupuk ilmu tauhid,
anak-anak muda yang tidak terpupuk dengan ilmu-ilmu agama, maka cara berpikir mereka itu udah jauh dari agama. Coba menurut bapak-bapak, omongan yang tadi masih dekat dengan agama apa udah melenceng dari agama? Udah melanggar batas agama. Beli aja Pak Ustadz. Beli di mana bro? Gitu ya. Bocah-bocah lebih tahu. Astagfirullahaladzim. Makanya miris Pak. Kalau tiap malam tuh kayak mikir gimana sih cara jemputin anak muda, cara ngajarin akidah anak muda itu luar biasa perjuangannya ya. Kata istri saya, kenapa sih Bi? Katanya, mukar mikir terus. Jangan dipikirin mulu. Sholat istikharah. Istri saya yang bilang malahan. Bener itu, baru 2 hari yang lalu saya mikir gitu ya, metode apa yang cocok buat anak muda belajar akidah, belajar syariat gitu kan, biar betah. Kata istri saya, jangan dipikir sendiri, istikharah lah katanya. Oh iya ya, lupa kadang-kadang. Ustadz juga lupa, Ustadz juga manusia. Diingetin sama istikharah lah, minta sama Allah metode apa yang bagus, cara apa yang baik, cara apa yang manfaat. Oh iya ya. Ya Ustaz, tak istikharah gitu kan, istikharah. Tapi belum istikharah. Baru dianjurin sama bini doang, sama istri ya. Baru istikharahnya belum. Masya Allah. Bapak-bapak ini sama Allah SWT. Ini Isya jam berapa ini? Yang bener. Udah jam 7. Hah? Udah ya, sedikit ya kita baca kitabnya. Itu prolog Pak, buat ngegenjot perhatian kita kepada generasi muda. Itu makanya saya baca pamflet itu menarik tuh. Apa tuh? Pemuda menyala pemuda Islam, ya kan? Menyala pemuda Islam. Giring anak muda ke sana. Latihan apa tuh? Perlombaan apa? Memanah, hafid Quran, berkuda, ya, pidato, ada kan tadi ya? Iya di situ tuh. Yang penceramah tadi saya Dokter Muhammad Latif apa siapa tuh? Ya, ada di situ kan ya? Iya. Itu bagian itu, beliau itu berarti peduli, aware dengan anak muda tuh. Makanya sampai dikasih judul menyala pemuda Islam. Udah banyak yang harus menjemput anak muda itu banyak. Wis itu perhatian itu saya ngomong kayak gitu supaya apa? Supaya kita aware, peduli, sadar dengan keberadaan anak-anak muda. Di sini ada Karang Taruna, ada Irmanya ada. Ikatan oh iya yang itu yang suka hadroh itu ya. Jenderal termasuk ya. Rajin ini mau. Ketuanya kali ya. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri, ciri-ciri sabar. Apa ciri-ciri sabar itu? Ciri-ciri sabar itu husnus sarirah indallah. Husnus sarirah kepada Allah. Apa maksudnya? Baik hatinya kepada Allah. Kan ada orang yang hatinya jelek sama Allah. Gimana sih Tad? Katanya suruh tahajud, aneh udah tahajud. Katanya suruh duha, aneh udah duha. Katanya suruh Senin Kemis, aneh udah jalanin Senin Kemis, tapi rezeki masih seret. Oh no, orang ceboknya pakai tisu, gak pernah sholat, kepet, gak pernah mandi junub, kemana-mana bawa hadas besar, rezekinya gampang bener. Kayaknya Allah tuh gak adil sama saya. Itu namanya su'don sama Allah. Orang yang sabar itu cirinya memiliki hati yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Pasti dapat poin kesabarannya. Kenapa Rasulullah begitu sabar? Karena Rasulullah tidak pernah berpikir negatif kepada Allah. Coba, ketika Rasulullah ditemplokin kotoran kepalanya,
sampai berat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Sayyidah Fatimah. Lalu Rasulullah meneteskan air mata. Apa yang dikatakan Rasul kepada Allah? Rasul berkata, "Ya Allah, aku menangis bukan karena diuji dilempar kotoran onta. Aku diuji seperti ini tidak menangis ya Rob, tapi aku menangis karena melihat air mata putriku tercinta menetes di kedua matanya." Jadi nangisnya karena melihat putrinya menangis, bukan karena ujian. Ketika Rasulullah dilempar batu oleh orang mana tuh? Orang mana Pak? Kan mau hijrah tuh, sebelum ke Madinah kemana dulu tuh? Ke Taif. Pernah ke Taif Bapak-bapak? Pernah, alhamdulillah. Sebelah mana Cibitung itu? Ngalor sedikit Cibitung dapat Taif ya. Ke Taif, kalau umroh ke Taif itu sekitar berapa? 200 real berapa bayar itu? Apa 400? Sekitar 800.000 lah bolak-balik tiketnya. Ke Taif. Di situ tuh hijau, banyak sayuran Pak di Taif itu ya. Masih ada semak-semak yang buat Rasulullah itu bersembunyi. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Luar biasa, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mau pindah dari Makkah ke Taif, di pintu gerbang masuknya kota Taif sudah berkumpul orang-orang membawa batu. Ketika malaikat gerget, "Ya Muhammad, aku libas saja orang-orang itu, aku hancurkan, aku binasakan orang-orang itu." Kata Nabi Muhammad, stop, jangan dong. Kata Nabi Muhammad, bisa jadi ada anaknya yang beriman nanti kepada Allah. Siapa tahu di antara mereka lahir dari sulbinya, dari tulang punggungnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan dibinasakan, biarin. Kalau dia kenal saya, gak mungkin berlaku yang seperti itu. Dan Rasulullah kepada Allah tidak mengatakan, "Ya Allah, gini amat nasib jadi nabi." Enggak ada. Rasul mengatakan ini semua adalah dari Allah. Maka Allah didik Rasulullah dengan kalimat, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan Muhammad, tidak ada yang menimpa kami kecuali itu sudah ketentuan Allah. Karena Nabi sadar itu adalah ketentuan Allah, maka ketika Nabi harus kecewa, berarti kecewa kepada Allah. Maka Nabi tidak pernah kecewa dengan kejadian apapun, karena Nabi sadar apapun yang terjadi kepada dirinya itu dari Allah. Kalau dia kecewa dengan takdirnya, berarti kecewa kepada Allah. Saking husnudonnya Nabi kepada Allah, sehingga sedikit pun untuk muncul rasa kecewa kepada Allah tidak ada. Maka yang muncul poinnya adalah sifat sabar. Duh, kita mah diuji sama anak aja udah gelagapan Pak. Ya Allah, kenapa saya punya jatah anak yang seperti ini? Nabi Nuh 900 tahun dakwah dapat umat yang begitu. Nabi Nuh sabar. Kita baru anak 2, 1 ngelawan udah pusingnya bukan luar biasa. Ya Pak ya? Belum dititipin umat. Ya. Kita tuh ujiannya nggak seberapa gitu loh. Tapi rasanya langit itu ditumplekin ke kita semua, bener nggak? Kata Allah, ente diuji begitu aja udah kayak paling sengsara di dunia. Nabi lebih-lebih daripada itu, betul apa enggak? Diusir dari tempat kelahirannya sendiri, diboikot 3 tahun, dihina-hina sekampung. Apakah Bapak mengalami hal yang seperti itu? Nggak nyampe, paling ujiannya pilek, hilang sendal di masjid, ya gitu doang udah. Gak yang berat-berat, betul apa enggak? Rasul kata, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidak ada yang menimpa kami kecuali itu ketentuan Allah. Kalau kamu harus kecewa, berarti kamu sama dengan kecewa dengan Allah. Oh, itu siji Pak. Alamatnya alamatnya sabar itu husnudon kepada Allah, wa husnul khidmah, dan memperbaiki atau baiknya penghambaan kepada Allah, memperbaiki ibadah kita yang lebih berkualitas kepada Allah. Orang yang sabar itu kelihatan pasti rajin ibadah. Enggak Ustaz, banyak yang rajin ibadah tidak sabar. Iya banyak. Cuman poin yang yang ditekankan dalam hadis ini,
orang yang sabar itu udah pasti rajin ibadah. Tapi orang rajin ibadah belum pasti sabar gitu loh. Jadi bolak-baliknya ya. Logika terbaliknya gitu. Orang yang sabar itu udah pasti rajin ibadah. Tapi orang rajin ibadah belum pasti sabar. Sebab pulang sholat aja masih muring-muring. Masih sempat berantem di gang. Pulang sholat. Ya gitu ya Pak ya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, bapak-bapak silahkan. Dua tuh, tandanya sabar apa? Husnudon kepada Allah dan baik dalam segi hal ibadah kepada Allah. Itu ciri orang sabar. Monggo silahkan kalau ada yang bertanya. Nanti saya lanjut ya Pak ke Gramapuri ya. Nggak ada nih. Silahkan monggo Pak. Arsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebanyakan kenapa ya setelah ulama kiai lagi orang soleh itu kebanyakan kita ketika saya hadir di majelis itu kebanyakan hanya membahas masalah kebaikan Nabi Muhammad, orang Rasulullah dan Muhammad. Ya. Itu kebaikannya rasa cinta kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi di sisi lain itu kenapa tidak banyak itu dan kenapa tidak membahas masalah ketegasan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengarah pada kaum Quraisy itu Ya. kenapa tidak itu kebanyakan tidak mengupas itu makanya jadi seakan-akan umat itu lebih Lemah. jadi lebih misalnya kita mau marah pada doliman misalnya ada yang dolim nih kita jadi orang kita sabar Ya. itu kita nggak timbul. Ya. Rasa kasih sayang itu lebih timbul gitu. Jadi kita tidak ada jero untuk menegur misalnya orang yang jelas salah gitu. Iya. Itu maksudnya gimana satunya? Iya. Terima kasih atas sebelum. Ya baik. Bagus itu pertanyaannya ya. Jadi kenapa yang ditonjolkan sifat kasih sayang Rasul dalam setiap ceramah para ulama? Karena untuk menimbulkan sifat tegas itu sebenarnya kalau konsep yang ngerti langsung bisa. Nabi Muhammad itu orang yang fleksibel. Ketika berhubungan dengan orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah, Nabi itu muncul kasih sayangnya luar biasa, tampak. Ketika melihat kedoliman, Nabi akan tegas ketika melihat kedoliman. Maka saya pernah, waktu itu sudah bercerita belum? Ada orang berantem depan saya. Masa sih? Ada orang berantem depan saya lagi makan, ya lagi makan di Bebek Empang. Ada dua orang bapak-bapak berantem, pukul-pukulan, guling-gulingan. Akhirnya saya samperin, saya bentak dua-duanya, woi, saya gituin, langsung begini dia. Saya ditunjuk-tunjuk. Mas, jangan ikut campur ya, ini urusan saya sama dia katanya. Saya tunjuk lagi. Kalau bapak berantemnya di depan saya akan ikut campur. Tapi kalau bapak pengen saya nggak ikut campur, cari tempat yang nggak kelihatan sama saya. Saya tidak akan membiarkan perbuatan mungkar di depan mata saya. Ya kalau bapak nggak mau dipisahin sama saya, cari hutan. Cuman ada bapak doang berdua, berantem sepuasnya, nggak bakal saya pisahin. Tapi selama bapak berantem, kelihatan sama mata saya tidak akan pernah biarkan. Katanya, diam, ini urusan saya. Ya sampai kapanpun jadi urusan saya juga. Kalau masih di depan saya, akhirnya dia menepi, saling satu sama lain saling menjauh, terus dia nyumet udud, nunduk aja begini. Kata saya, Pak, kalau mau berantem, nggak mau dipisahin, jangan di sini. Di sini mah banyak orang, pasti dipisahin. Gak nalar, kata saya gitu. Nah, Rasulullah itu, kenapa tidak banyak diceritakan ketegasannya? Banyak sebenarnya ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul itu, ketika tegas pun, itu dalam rangka kasih sayang. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan marah. Rasulullah itu tidak pernah marah. Kalau kita kan emosi. Kenapa enggak yang marah dulu yang diceritakan? Karena takut salah.
nanti malah keras duluan sebelum kita melunakkan hati. Contoh, sahabat Ali karramallahu wajhah, ketika di medan perang, sahabat Ali mengayunkan pedangnya. Itu pedang udah hampir nyampe di lehernya orang kafir. Kemudian orang kafir itu ngeludah ke wajahnya sahabat Ali. Cok, diludahin. Sahabat Ali marah waktu itu. Gondok. Wah, muka gue diludahin nih, ibarat orang Betawi ya. Wah, muka gue diludahin, gue tebas di lehernya gitu. Itu sahabat Ali, ketika mau nebas leher orang itu, set, terus diludahin, coh. Sahabat Ali malah buang pedangnya. Dibuang pedangnya, plus, lalu dieksekusi oleh sahabat yang lain. Set, putuslah leher orang kafir. Ditanya oleh sahabat, ya Ali, kenapa engkau membuang pedangmu? Sementara musuh tadi sudah dekat dengan kamu. Awal ayunan pedang saya, li'i kalimatillah, murni perang saya ini untuk meninggikan agamanya Allah. Tapi begitu dia ngeludah, saya hampir saja saya bacok dia karena saya emosi sama dia. Paham nggak maksud saya? Jadi banyak orang yang seolah-olah membela agama, tapi dia tuh emosi. Bukan karena dia li'i kalimatillah. Kebanyakan karena egonya diri sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh ulama. Nanti orang pada galaknya nggak beres. Paham nggak? Ya paham ya? Sahabat Ali itu hati-hati. Rasulullah hati-hati. Jadi kalau kita udah terjun, niatnya udah lain karena benci personalitinya, ini udah lain ini. Kita terjun lah ya untuk menumpas kedoliman. Kita malah benci secara personalitinya, itu udah salah niat. Gue benci banget sama dia, kebetulan dia di RT bikin ornar mulu. Nah, sekarang dia maksiat, gue tebas juga tuh dia tuh. Itu udah salah niat. Paham boten? Nah, jadi yang didulukan oleh ulama adalah akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya dulu yang ditanemin. Nah, kalau kasih sayangnya udah tertanam, ketika harus tegas pun bukan tegas karena emosi, tapi tegas karena kasih sayang. Paham betul? Banyak orang tua sekarang tegas sama anak, galak sama anak bukan karena sayang, karena emosi sebenarnya mah. Makanya beda berkahnya sama zaman dulu, bener? Sekarang guru marah sama murid, itu sekarang bukan karena sayang sama murid. Kebanyakan gurunya emosi karena nggak diturutin. Saya udah mengalami jadi guru SD itu berapa tahun. Sering saya membedakan, kok saya bisa marah-marah ya sama anak-anak. Saya teliti, marah saya karena sayang sama anak-anak, atau gara-gara anak-anak gak nurutin omongan saya. Kebanyakan marahnya saya karena anak-anak gak nurutin omongan saya. Berarti marah saya tidak menjadi berkah. Paham betul situ, paham betul? Nah, jadi oleh ulama kasih sayang dulu yang gede, supaya ketika marah pun bentuknya adalah kasih sayang. Kalau marahnya dulu, tegasnya dulu yang diceritakan, malah nanti kebencian yang akan menyebar, bukan kasih sayang. Nah itu ya di antara jawaban kenapa ulama kok banyakan memaafkan gitu Nabi itu kasih sayang, ya karena yang ditanam kasih sayang dulu. Sebab orang yang sudah tumbuh kasih sayangnya ngelihat orang maksiat bukan benci, tapi sayang. Saya tambahin sedikit, seperti Rasulullah ada mayat yang lewat, terus Rasulullah nangis kan? Nangis. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu itu mayat siapa yang sedang digotong? Kata Nabi, saya tahu. Kenapa engkau menangis? Padahal mayat yang digotong itu mayat orang Yahudi. Kata Nabi, justru karena mayat orang Yahudi saya menangis. Kenapa menangis? Saya kasihan ada orang yang nanti di akhirat bakal disiksa selama-lamanya sama Allah. Saya kasihan sama dia. Kalau kita syukurin, mati lo, mati. Itu udah emosi, bukan kasih sayang. Paham betul? Maka Nabi pernah melaknat, Pak. Ini kalau ngaji sirah tuh seru, ngaji sirah tuh seru.
kalau Nabi pernah melaknat, karena Nabi ngirim sahabat 70 kembali kepalanya doang, Pak. Nabi sakit hati nggak? Sakit hati kalau ibarat ukuran manusia biasa ya. Sakit hati. Kenapa yang datang cuman kepalanya doang, dipenggal semuanya? Akhirnya sholatlah Nabi, setiap sholatnya melaknat orang kafir yang telah memenggal kepala para sahabat. Allahumma al'an, ya Allah laknatlah si fulan bin fulan, laknatlah kaum ini dengan kaum. Akhirnya turun ayat Allah. Ya Muhammad, engkau tidak diberikan hak untuk melaknat. Melaknat itu adalah hak diriku sepenuhnya, itu kata Allah. Akhirnya Rasulullah semenjak ayat itu turun, apapun yang terjadi kepada umatnya, terjadi kepada dirinya, tidak pernah melaknat orang lain. Justru yang harus dimunculkan adalah kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya lemah lembut. Bapak ngelarang orang juga berbuat maksiat, itu kasih sayang. Gapleh mulu sholat, umpama contoh, itu karena sayang. Betul nggak? Ya kayak orang tua kita zaman dulu lah, kalau kita nggak sholat kan gaplokin ya. Zaman sekarang KDRT, dimasukin penjara. Jadi itu jawabannya. Kenapa? Yang diceritakan kasih sayangnya, kelembutan, karena untuk membentengi kita. Ketika kita harus marah pun, marahnya bukan karena benci, marahnya bukan karena dendam, marah yang keluar adalah marah kasih sayang. Seperti tegasnya Rasulullah, tegasnya adalah ketegasan rahmatan lil alamin. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.